Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bu Tantina selaku dosen pengampu dari mata kuliah Tata Kelola Manajemen Risiko. Pada kesempatan kami, izinkan kami dari kelompok D untuk mempresentasikan terkait bab 11, yaitu Risk Register dan Mitigasi Aset Tetap. Sebelum itu, perkenalkan ada beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama, Sigit Griselda dengan PM Akhir 020 atau saya sendiri. Yang kedua ada Sandi Herlambang dengan PM Akhir 156. Ada Raya Aliaha dengan PM Akhir 223. Junestia Nur Alifin dengan NPM Akhir 227. Cut Sheva Aurora dengan NPM akhir 231, Keza Patricia dengan NPM akhir 293, dan Adelia Safira pada NPM akhir 303, Amara Iza A dengan NPM akhir 384. Baik, kita akan membahas untuk materi yang pertama, yaitu 11.1 tentang konteks manajemen risiko pada aset tetap, di mana manajemen risiko pada aset tetap memiliki karakteristik yang secara mendasar berbeda dibandingkan dengan aset lancar. Perbedaan ini disebabkan oleh 3 aspek utama. Yang pertama, itu adalah aset tetap memiliki nilai yang sangat material, sehingga setiap keputusan yang berkaitan dengannya berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan tersebut. Yang kedua, aset tetap memiliki jangka waktu penggunaan yang cukup panjang. Artinya apa? Keputusan investasi yang diambil saat ini itu akan memengaruhi performa perusahaan dalam jangka waktu yang panjang, bahkan hingga puluhan tahun ke depan. Ketiga adalah aset tetap bersifat tidak liquid. Berbeda dengan aset lancar, aset tetap itu tidak dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dalam waktu singkat tanpa menimbulkan suatu kerugian. Nah, ketiga karakteristik ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap itu bukan hanya bersifat operasional, melainkan juga strategis, di mana kesalahan dalam pengambilan keputusan seringkali itu tidak langsung terlihat dalam jangka pendek, namun dapat menimbulkan dampak negatif yang berkelanjutan. Nah, dalam praktiknya risiko pada aset tetap itu muncul sepanjang siklus hidup aset tersebut. Yang secara umum kita dapat bagi menjadi 3 fase utama. Yang pertama ada fase akuisisi, yaitu tahap ketika perusahaan melakukan investasi ataupun pengadaan aset, di mana risiko pada tahap ini bersifat strategis dan memiliki konsekuensi jangka panjang. Yang kedua itu adalah fase penggunaan dan juga pencatatan, yang mencakup aktivitas operasional serta pelaporan akuntansi seperti penilaian, depresiasi, dan juga pemeliharaan aset. Fase ketiga adalah fase penghapusan yang berkaitan dengan penghentian penggunaan aset dan pengakuan nilai sisa serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Nah, ada pun beberapa jenis resiko yang melekat dengan aset tetap ini. Selain resiko finansial, terdapat beberapa jenis yang bisa kita asumsikan atau kita bisa lihat di sini. Yang pertama yaitu resiko fisik yang meliputi kemungkinan kerusakan, kehilangan, ataupun dampak dari bencana alam. Yang kedua itu ada resiko teknologi, yaitu potensi aset menjadi usang akibat perkembangan teknologi yang cepat. Ketiga itu ada juga resiko kepatuhan, khususnya terkait dengan regulasi lingkungan dan juga keselamatan kerja yang biasanya harus dipatuhi oleh perusahaan atau seperti SOP, teman-teman. Nah, mengingat kompleksitas dan besarnya dampak yang ditimbulkan, pengelolaan aset tetap memerlukan sistem tata kelola yang kuat, di mana proses pengambilan keputusan itu tidak dapat hanya bergantung pada unit operasional, tetapi harus melibatkan manajemen tingkat atas dan dewan direksi. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan terkait aset tetap itu merupakan bagian dari kebijakan strategis dari perusahaan tersebut. Kita kembali berbicara tentang 11.1.1 tentang resiko inherent dalam akuisisi aset. Di mana fase akuisisi ini merupakan tahap yang paling krusial dalam siklus hidup aset tetap karena pada tahap inilah keputusan investasi itu dapat dilakukan. Nah, resiko yang muncul pada tahap ini umumnya bersifat strategis dan juga finansial serta sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian kondisi di masa depan. Nah, ada pun beberapa resiko yang bisa kita asumsikan dan kita bisa lihat di sini. Yang pertama yaitu resiko estimasi dan peramalan. Di mana resiko pertama ini berkaitan dengan estimasi dan peramalan dari sebuah perusahaan. Setiap keputusan investasi itu pasti didasarkan pada proyeksi arus kas, tingkat permintaan, serta biaya operasional di masa mendatang. Namun, seluruh proyeksi tersebut mengandung tingkat ketidakpastian yang tinggi. Salah satu potensi bias yang sering sekali terjadi yaitu optimism bias, yaitu kecenderungan untuk terlalu melebihkan potensi keuntungan.
Akibatnya, perusahaan itu dapat menyetujui proyek investasi yang sebenarnya tidak layak secara ekonomi. Yang kedua yaitu risiko alokasi modal yang tidak efisien. Di mana risiko kedua ini adalah ketidakefisienan dalam kita mengalokasikan suatu modal. Dalam kondisi sumber daya yang terbatas, perusahaan itu harus mampu memilih proyek investasi yang diberikan ataupun dapat memberikan tingkat pengembalian terbaik. Namun, terdapat kemungkinan bahwa keputusan yang diambil itu tidak optimal, baik karena kurangnya analisis ataupun faktor subjektif dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada risiko teknologi dan keusangan, di mana ini khususnya terkait dengan keusangan aset, di mana perkembangan teknologi yang pesat dapat menyebabkan aset yang baru saja kita akuisisi itu menjadi tidak relevan dalam waktu yang relatif singkat. Akibatnya aset tersebut tidak lagi mampu memberikan masa manfaat ekonomi sesuai yang kita harapkan. Yang keempat, ada risiko penyelesaian proyek, di mana risiko ini terutama untuk aset yang dibangun secara internal. Risiko ini meliputi pembengkakan biaya atau cost overrun, serta keterlambatan penyelesaian proyek atau schedule delay. Kedua hal tersebut sebenarnya dapat berdampak langsung terhadap tingkat pengembalian investasi dan stabilitas keuangan perusahaan. Oke, risiko yang selanjutnya adalah penilaian dan depresiasi yang tidak tepat. Jadi setelah sebuah aset tetap itu diakuisisi dan mulai digunakan, serangkaian risiko baru itu muncul yang berkaitan dengan bagaimana aset tersebut itu dinilai dan dicatat dalam laporan keuangan. Nah, risiko-risiko ini terutama itu bersifat laporan keuangan dan dapat secara signifikan mendistorsi laba dan posisi keuangan perusahaan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, risiko ini berakar pada kenyataan bahwa akuntansi aset tetap itu memerlukan estimasi dan pertimbangan yang signifikan dari manajemen. Jadi risiko yang pertama terkait hal ini adalah risiko kebijakan depresiasi yang tidak tepat. Depresiasi yang kita tahu bahwa itu adalah alokasi sistematis dari biaya perolehan aset selama masa manfaatnya. Nah, manajemen itu harus membuat dua estimasi kunci, yaitu masa manfaat dan nilai residu. Manajemen yang ingin meningkatkan laba jangka pendek itu mungkin tergoda untuk menetapkan masa manfaat yang terlalu panjang atau nilai residu yang terlalu tinggi yang akan menghasilkan beban depresiasi tahunan itu yang lebih rendah. Nah, praktik ini meskipun tidak melanggar standar akuntansi secara langsung, tapi dapat menyesatkan investor mengenai profitabilitas yang sebenarnya dan menunda pengakuan biaya. Lalu risiko yang berikutnya adalah risiko kegagalan untuk mengakui penurunan nilai. Nah, standar akuntansi PSAK 48 atau IAS 36 itu mengharuskan perusahaan untuk menguji aset tetap untuk penurunan nilai setiap kali ada indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Nah, indikasi ini bisa berupa penurunan permintaan pasar yang signifikan, kerusakan fisik, atau kinerja ekonomi yang lebih buruk dari yang diharapkan. Lalu risiko berikutnya adalah kesalahan dalam kapitalisasi biaya. Perusahaan itu harus membedakan antara pengeluaran yang harus dikapitalisasi karena meningkatkan kapasitas atau memperpanjang masa manfaat dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai biaya pemeliharaan. Lalu risiko yang selanjutnya adalah risiko kehilangan atau kekurangan fisik. Nah, di luar risiko strategis dan akuntansi, aset tetap itu secara inheren menghadapi risiko yang paling mendasar, yaitu risiko kehilangan atau kerusakan fisiknya. Nah, risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber yang dapat menyebabkan gangguan operasional serta kerugian finansial yang besar. Nah, berbeda dengan risiko penilaian yang memengaruhi angka dan neraca, risiko ini tuh memengaruhi keberadaan aset itu sendiri. Yang pertama adalah risiko yang disebabkan oleh bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, badai, dan kebakaran. Yang mana risiko tersebut itu dapat langsung menghancurkan pabrik, gedung, atau infrastruktur lainnya. Risiko ini tuh sangat bergantung pada lokasi geografis aset dan menentukan adanya penilaian kerentanan serta perencanaan kontingensi yang matang. Lalu sumber risiko yang kedua adalah kegagalan operasional dan kecelakaan. Seperti yang dijelaskan, ini tuh karena kesalahan manusia, kegagalan pemeliharaan, atau kerusakan mesin yang katastrofik dapat menyebabkan kerusakan parah pada aset dan bahkan membahayakan keselamatan karyawannya. Lalu yang risiko selanjutnya adalah tindakan yang disengaja baik oleh pihak eksternal maupun internal. Ini tuh bisa mencakup seperti pencurian, vandalisme, atau sabotas. Yang mana aset yang bernilai dan mudah dipindahkan seperti kendaraan atau peralatan konstruksi ini tuh sangat rentan terhadap pencurian. Bahkan aset yang tidak bergerak pun dapat menjadi target pencurian komponen atau sabotase. Lalu risiko yang terakhir ini tuh sulit dideteksi.
keberadaannya, yaitu adalah ghost asset atau aset hantu. Ini adalah aset yang masih tercatat dalam daftar aset tetap perusahaan dan mungkin masih didepresiasi, tetapi secara fisik itu sudah tidak ada lagi. Aset tersebut itu mungkin telah dijual atau dibuang tanpa pencatatan yang semestinya, atau mungkin telah dicuri. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pengendalian penanganan risiko pada aset tetap. Pengendalian ini itu dirancang untuk mengatasi berbagai risiko yang telah diidentifikasi, mulai dari risiko pengambilan keputusan yang buruk saat akuisisi hingga risiko kehilangan fisik selama penggunaan. Nah, pendekatan pengendalian ini harus berlapis, menggabungkan otorisasi formal, perencanaan yang cermat, dan mekanisme perlindungan fisik serta finansial. Lini pertahanan pertama ini dibangun bahkan sebelum aset dibeli, yaitu melalui prosedur otorisasi pembelian aset tetap dan perencanaan serta anggaran belanja modal yang ketat. Proses ini tuh memastikan bahwa hanya investasi yang telah dievaluasi secara cermat, sejalan dengan strategi, dan disetujui di tingkat yang sesuai yang akan dieksekusi. Nah, setelah aset itu dimiliki, fokus itu beralih ke pengamanan fisik aset. Ini adalah serangkaian pengendalian yang dirancang untuk melindungi aset dari kerusakan, pencurian, dan akses yang tidak sah. Selain perlindungan fisik, pengamanan juga mencakup aspek finansial, terutama melalui strategi transfer risiko dengan menggunakan asuransi yang memadai. Nah, asuransi di sini itu tidak mencegah terjadinya kerugian, tetapi ia memitigasi dampak. Selanjutnya ada prosedur otorisasi pembelian aset. Prosedur ini merupakan bagian dari proses belanja modal atau capital budgeting yang berfungsi sebagai pengendalian preventif. Tujuannya adalah memastikan setiap pengeluaran modal yang signifikan telah satu, dievaluasi secara cermat dan dibenarkan secara ekonomi, dua, selaras dengan strategi perusahaan, dan tiga, yaitu disetujui oleh tingkat manajemen yang tepat. Selanjutnya ada tingkat otorisasi atau hierarki persetujuannya. Persetujuan ini dilakukan secara bertingkat berdasarkan dengan nilai investasinya. Yang pertama ada level 1 atau manajer pabrik, pembelian peralatan pengganti di bawah 100 juta. Lalu yang kedua ada level 2, direktur operasi, itu proyek hingga 1 miliar. Lalu yang ketiga atau level ketiga itu ada komite investasi atau CFO, yaitu proyek antara 1 miliar sampai 10 miliar. Dan terakhir level 4 yaitu dewan direksi, semua proyek di atas 10 miliar. Lanjutan dari prosedur otorisasi pembelian aset, komponen proposal investasi. Setiap proposal investasi itu harus mencakup 4 analisis utama. Yang pertama ada justifikasi strategis, yaitu dukungan proyek terhadap tujuan perusahaan. Lalu yang kedua ada analisis teknis, yaitu spesifikasi aset dan alternatif yang dipertimbangkan. Yang ketiga itu ada analisis finansial, yaitu proyeksi arus kas dan metrik kelayakan seperti NPV, IRR, dan payback period. Lalu yang keempat, yang terakhir ada analisis risiko, yaitu identifikasi dan penilaian risiko utama proyek. Selanjutnya ada tinjauan pasca investasi atau post-investment review. Setelah proyek diimplementasikan, perusahaan itu perlu melakukan tinjauan untuk membandingkan kinerja aktual dengan proyek awal. Tujuannya itu bukan untuk menghukum, melainkan sebagai sarana pembelajaran dari kesalahan estimasi dan meningkatkan kualitas keputusan investasi di masa yang mendatang. Selanjutnya ada pengamanan fisik aset, penjagaan, serta asuransi. Pengamanan aset tetap itu bertujuan untuk melindungi aset dari ancaman fisik seperti pencurian, kerusakan, atau penyalahgunaan. Nah, cara melindunginya di sini itu ada 2 strategi utama. Yang pertama ada tindakan preventif, yaitu mencegah terjadinya insiden. Yang kedua yaitu transfer risiko, yaitu memitigasi dampak finansial jika insiden tetap terjadi. Yang pertama ada strategi pengamanan fisik atau penjagaan. Tingkat pengamanan harus
proporsional dengan nilai dan kerentanan aset. Langkah-langkahnya yaitu meliputi yang pertama ada pengendalian akses fisik, yaitu penggunaan pagar, kunci, kartu akses, dan penjagaan keamanan untuk membatasi akses personel. Lalu yang selanjutnya ada sistem pengawasan, yaitu pemasangan CCTV di area-area kritis sebagai pemantau dan penangkal. Lalu ada penandaan aset atau asset tagging, yaitu pemberian label unik atau barcode untuk mempermudah pelacakan akuntansi dan mempersulit penjualan aset curian. Lalu yang selanjutnya ada perlindungan lingkungan, yaitu sistem pemadam kebakaran sprinkler di drainase anti banjir dan struktur tahan gempa. Lalu yang terakhir ada pemeliharaan preventif, yaitu perawatan rutin untuk mencegah kerusakan akibat keausan atau kelalaian. Selanjutnya, lanjutan dari pengamanan fisik aset, penjagaan, dan asuransi. Yang selanjutnya itu ada asuransi atau transfer risiko. Asuransi digunakan untuk menangani risiko yang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, seperti bencana alam. Lalu, fungsi utamanya yaitu menyediakan dana untuk membangun kembali atau mengganti aset yang rusak, guna menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Lalu ada jenis asuransinya yaitu meliputi asuransi properti seperti kebakaran, banjir, gempa, dan asuransi kerusakan mesin. Dan yang terakhir ada keputusan manajerial, yaitu manajemen harus menentukan jumlah pertanggungan dan tingkat deductible atau risiko yang ditanggung sendiri oleh perusahaan itu. Perencanaan dan anggaran belanja modal. Jadi perencanaan dan anggaran modal adalah proses organisasi dalam merencanakan, menganalisis, dan mengelola investasi jangka panjang, terutama aset tetap agar memberikan nilai maksimal. Prosesnya, yang pertama, setiap departemen mengusulkan proyek capex. Kemudian, proposal harus disertai analisis kelayakan yang kuat. Tim keuangan dan komite investasi mengevaluasi dan memprioritaskan proyek berdasarkan metode keuangan seperti NPV dan IRR dan kesesuaian energi. Kemudian, karena data tersebut terbatas, maka perusahaan harus memilih proyek yang paling menguntungkan. Hasilnya, setiap pengeluaran harus sesuai anggaran yang disetujui. Jika terjadi kelebihan anggaran, maka perlu persetujuan khusus. Risk Register, akuisisi dan penilaian aset tetap. Nah, dokumen itu mencatat dan mengelola resiko yang terkait dengan akuisisi dan penilaian aset tetap, bertujuan untuk mengidentifikasi resiko yang berdampak pada jangka panjang. Nah, setiap entry-nya mencakup penyebab resiko, dampak resiko, dan penilaian sebelum dan sesudah pengendalian. Karakteristiknya, yang pertama memberikan gambaran area paling rentan dalam siklus hidup aset. Kemudian digunakan oleh manajer risiko, auditor internal, dan komite risiko. Contoh risikonya sendiri, yang pertama adalah pembelian di atas harga pasar, kemudian kesalahan klasifikasi aset, dan yang terakhir tidak mencatat penurunan nilai. Baik, lanjut ke materi selanjutnya yaitu identifikasi risiko pembelian di atas harga pasar. Jadi risiko pembelian aset tetap di atas harga pasar atau wajarnya itu merupakan risiko finansial yang signifikan pada tahap akuisisi. Nah, ini itu dapat terjadi karena proses tender yang tidak kompetitif, kemudian kurangnya uji tuntas, atau bahkan kolusi antara pembeli dan penjual. Nah, konsekuensinya itu perusahaan harus membayar lebih untuk aset tersebut yang akan secara permanen itu menggerus pengembalian investasi dari aset itu sepanjang masa manfaatnya. Nah, kelemahan dalam proses pengadaan ini dapat secara langsung menyebabkan kerugian finansial. Kemudian misalnya masuk ke materi identifikasi risiko kesalahan klasifikasi aset. Jadi risiko ini termasuk risiko pelaporan keuangan yang dapat secara signifikan mendistorsi baik secara neraca maupun laporan laba rugi.
di mana risiko ini paling sering terjadi dalam bentuk kapitalisasi biaya yang tidak tepat, yaitu pengeluaran yang seharusnya dibebankan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan di periode berjalan, itu malah secara tidak benar ditambah ke nilai buku aset tetap alias dikapitalisasi. Nah, jadi secara tidak langsung itu akan menggelembungkan laba saat ini dan nilai asetmu. Saya adalah Safira dan NPMAHI 303. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko tindak dicatatnya penurunan nilai impairment. Nah, jika penurunan nilai aset tidak dicatat sesuai PSAK 48 atau IAS 36, maka nilai aset bisa menjadi terlalu tinggi atau overstandard dan tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Nah, hal ini tuh membuat laporan keuangan itu kayak terlihat dengan baik atau lebih baik dari kondisinya nyata, sehingga dapat menyesatkan pemangku kepentingan dalam menilai posisi keuangan dan laba perusahaan. Nah, sebelah kanannya ada contohnya, yaitu mesin yang sudah rusak atau tidak lagi produktif masih dicatat dengan nilai tinggi, padahal nilai manfaatnya sudah menurun. Untuk slide selanjutnya ada mitigasi risiko pencatatan dan penghapusan aset. Nah, setelah aset tetap digunakan, perusahaan harus memastikannya aset tetap tercatat dengan benar sampai akhirnya dihapus dari pembukuan. Hal ini tuh dilakukan untuk mencegah kehilangan aset dan kesalahan data seperti aset yang masih tercatat tapi sudah tidak ada. Pengendalian dilakukan melalui langkah preventif, detektif, dan korektif agar data aset tetap akurat. Nah, contohnya ada perusahaan rutin mengecek aset dan penghapusan aset yang sudah hilang dari catatan. Untuk slide terakhir ada pengendalian preventif aset tagging. Nah, salah satu cara mencegahnya adalah dengan aset tagging, yaitu memberi label unik pada setiap aset seperti barcode atau QR code. Dengan cara ini itu aset lebih mudah dilacak dan dikecil kemungkinan hilang atau salah catat. Selain itu, proses pengecekan aset juga jadi lebih cepat. Nah, contohnya itu ada setiap komputer di kantor dibeli barcode sehingga saat dicek langsung bisa diketahui lokasi dan situsnya. Sekian, terima kasih. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu mengenai inventarisasi fisik periodik, yang dimana ini tuh merupakan salah satu dari pengendalian detektif yang paling andal. Nah, tujuannya ini adalah untuk memastikan bahwa aset tetap yang tercatat itu di dalam laporan akuntansi itu sudah benar-benar ada secara fisik dan juga berada di lokasi yang tepat dan dalam kondisi yang sesuai. Nah, jadi proses ini itu dilakukan dengan cara mencocokkan antara data di pembukuan dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, dengan begitu perusahaan itu bisa mendeteksi adanya aset fiktif atau ghost asset, serta aset yang sebenarnya sudah rusak ataupun hilang tetapi belum dilaporkan. Nah, tahapan prosesnya itu dimulai dari perencanaan, yang dimana ini itu menentukan ruang lingkup, waktu pelaksanaan tim, dan juga daftar aset yang akan diperiksa. Kemudian masuk ke tahap pelaksanaan, yang dimana ini tuh dilakukan pengecekan fisik aset dan juga pencocokan dengan data akuntansinya. Nah, setelah dilakukannya rekonsiliasi, yaitu dengan membandingkan hasil temuan dengan catatan yang ada untuk melihat apakah terdapat selisih. Nah, jika ada perbedaan, maka dilakukannya investigasi dan juga tindak lanjut, misalnya memperbaiki data ataupun menghapus aset jika memang sudah tidak ada lagi. Kemudian yang selanjutnya di sini ada peninjauan kembali kebijakan depresiasi, yang dimana ini tuh merupakan pengendalian korektif, yang tujuannya itu dari pengendalian ini adalah untuk memastikan bahwa estimasi akuntansi itu khususnya terkait dengan penyusunan aset
itu tetap realistis dan juga sesuai dengan kondisi aktualnya. Nah, sesuai dengan PSAK 16, peninjauan ini itu dilakukan minimal setiap akhir tahun. Nah, jika ditemukannya perubahan yang signifikan, misalnya umur manfaatnya itu berubah karena adanya kerusakan ataupun perkembangan teknologi, maka perusahaan itu harus menyesuaikan estimasi tersebut. Nah, dampaknya akan langsung mempengaruhi beban depresiasi ke depan. Nah, peninjauan ini itu juga biasanya dipicu oleh data terbaru seperti hasil investasi fisik ataupun perubahan teknologi yang membuat aset itu menjadi lebih cepat usang. Nah, yang selanjutnya di sini ada lingkungan pengendalian dan juga teknik penjaminan yang dimana ini itu perusahaan tidak hanya perlu untuk memiliki prosedur yang formal, tapi juga harus memastikan bahwa adanya prosedur yang benar-benar dijalankan dengan baik. Nah, ada 3 elemen utamanya yang dimana yang pertama itu adalah audit trail, yaitu pencatatan setiap perubahan aset untuk memastikan transparansi dan juga kemudahan pelacakan. Kedua, yaitu verifikasi legalitas, yang dimana itu memastikan bahwa aset yang dimiliki itu perusahaan sah secara hukum dan juga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Lalu yang ketiga ada due diligence, yaitu pemeriksaan menyeluruh sebelum perusahaan itu melakukan akuisisi aset, yang dimana tujuannya itu adalah untuk menghindari resiko tersembunyi seperti aset bermasalah ataupun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dengan adanya lingkungan pengendalian yang baik ini dan juga teknik penjaminan yang tepat, pengelolaan aset perusahaan itu tuh akan menjadi lebih aman, akurat dan juga dapat diandalkan. Selanjutnya di sini ada audit trail perubahan aset. Jadi audit trail atau J-audit dia ini merupakan sebuah catatan kronologis yang dia itu sifatnya berurutan dari aktivitas-aktivitas yang telah terjadi dalam sebuah sistem. Nah, kalau misalnya dilihat dari sudut pandang manajemen aset tetap, audit trail ini merupakan fitur yang krusial dalam sistem akuntansi, khususnya dalam sistem manajemen aset. Nah, fungsinya dia ini akan mencatat setiap penambahan, kemudian penghapusan, dan juga modifikasi yang dicatat dalam catatan aset tetap. Nah, bisa dikatakan sebuah audit trail itu baik, dia ini setidaknya harus mencatat 4 komponen dalam setiap perubahan. Yang pertama, yakni apa-apa yang akan diubah dalam sebuah catatan aset tetap. Misal, adanya nilai residu dari sebuah mesin atau sebuah kendaraan yang misal harganya itu 20 juta dan akan diubah menjadi 15 juta atau 10 juta. Itu harus dicatat dalam catatan aset tetap. Kemudian siapa atau pihak yang mengubahnya, mungkin dari ID atau nama yang melakukan perubahan. Hal ini itu diperlukan karena jika misal ada kesalahan atau koreksi, itu yang akan dipanggil itu terakhir yang melakukan perubahan. Kemudian yang ketiga, yakni kapan perubahan itu akan dibuat. Misal contohnya dari tanggal dan juga waktu yang tepat. Nah, kenapa kok kita harus mencatat kapan perubahan dari sebuah aset itu dicatat? Jadi kan aset ini bisa diakui lebih awal atau lebih lambat. Nah, jika misal itu aslinya asetnya harus diakui lebih awal tapi dia dicatatnya terlambat, maka bisa terjadi kesalahan dalam pencatatan aset tetap dan bisa memberikan atau mengaruhi dampak pada perusahaan. Kemudian yang keempat, yakni nilai sebelum dan juga sesudah perubahan. Hal ini berguna karena jika misal ada suatu perubahan, orang atau pihak yang melakukan perubahan itu akan tahu nilai sebelum atau sesudah pihak sebelumnya itu melakukan perubahan. Jadi kalau misal ada kesalahan dalam nominal tersebut, itu dia tidak perlu menghitung ulang. Nah, manfaat dari audit trail sendiri itu juga sangat besar. Yang pertama, dia ini bisa berfungsi untuk menjadi pengendalian preventif. Jadi misal kalau ada karyawan itu dia tahu dari perusahaan itu sudah melacak dan juga mencatat pekerjaan mereka, si karyawan ini tuh kayak lebih dicegah atau
bisa berkurang lah risiko untuk dia melakukan fraud dalam pencatatan aset tetap tersebut. Kemudian audit trail ini juga bisa menjadi pengendalian detektif bagi manajer, auditor internal, dan auditor eksternal. Jadi dari manajer sendiri ini akan secara berkala melihat dan juga mengawasi laporan perubahan untuk memastikan bahwa perubahan yang sudah dilakukan itu telah diotorisasi. Kemudian dari auditor sendiri itu bisa menggunakan audit trail untuk mengidentifikasi perubahan pada populasi aset. Jadi dia bisa melihat aset ini umurnya benar nggak sih, udah 10 tahun atau udah makin berkurang gitu. Dan juga mengambil sampel dari perubahan tersebut sebagai pengujian lebih lanjut. Nah, kalau misal dari pencatatan tersebut itu adanya penyimpangan, maka dari audit trail sendiri ini juga bisa menyediakan bukti yang penting bagi investigasi audit. Kemudian selanjutnya di sini ada verifikasi legalitas kepemilikan aset. Nah, dalam pengendalian ini untuk aset-aset tertentu seperti tanah dan juga bangunan itu pencatatan dalam buku besar tidak cukup. Dari perusahaan sendiri itu harus benar-benar memastikan bahwa dari tanah bangunan ini itu punya hak hukum yang sah dan juga tidak terbebani atas aset tersebut. Nah, dengan menggunakan verifikasi legalitas kepemilikan aset ini menjadi pengendalian untuk melindungi perusahaan dari berbagai sengketa hukum yang mahal dan juga potensi adanya kehilangan aset yang nilainya sangat besar. Dalam hal ini, pengendalian verifikasi legalitas kepemilikan aset itu meliputi beberapa aspek. Yang pertama yakni penyimpanan dokumen kepemilikan yang aman. Jadi dari dokumen asli yang bisa membuktikan kepemilikan sebuah aset tetap seperti SHM atau sertifikat hak milik dari tanah, kemudian izin mendirikan bangunan untuk perusahaan, jadi kan ada pabrik atau gudang gitu, dan juga bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB, baik itu bagi mobil, truk, motor, dan lain-lain. Nah, semua itu harus disimpan dalam atau di lokasi yang sangat aman seperti berangkas tahan api atau safe deposit box di dalam bank. Dan juga akses untuk menuju dokumen tersebut itu harus sangat-sangat dibatasi. Kemudian yang kedua, pengendalian yang bisa diterapkan itu verifikasi saat mengakuisisi. Jadi sebelum perusahaan itu akan membeli properti, perusahaan sendiri itu harus melewati tahap uji tuntas hukum atau legal due diligence secara menyeluruh. Hal ini itu akan melibatkan pemeriksaan keaslian sertifikat di Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang akan memastikan bahwa properti itu tidak sedang dalam sengketa dan juga tidak adanya penjamin dari pihak lain. Kemudian yang ketiga yakni rekonsiliasi periodik. Jadi secara berkala dari auditor atau personel yang ditunjuk itu melakukan rekonsiliasi daftar aset tetap properti dalam sistem akuntansi dengan daftar dokumen kepemilikan fisik yang disimpan. Kemudian dari setiap perbedaan itu harus segera diinvestigasi lebih lanjut. Kemudian yang keempat, pengendalian yang bisa diterapkan yakni pengelolaan pajak dan juga perizinan. Hal ini itu akan memastikan bahwa semua pajak yang terkait dengan kepemilikan properti dari PBB dan juga perizinan lainnya itu dibayar secara tepat waktu untuk menghindari sanksi dan juga teguran resmi atau sengketa dengan pemerintah. Nah, kegagalan dalam pengendalian verifikasi legalitas kepemilikan aset itu bisa berdampak mendapatkan sanksi atau konsekuensi yang cukup parah. Misal dari perusahaan dia ini membeli tanah yang ternyata sedang dalam sengketa. Nah, perusahaan ini bisa kehilangan seluruh investasi yang digunakan dalam pembelian tanah tersebut. Kemudian jika tidak dibatasi atau dia kehilangan
kehilangan surat atau sertifikat asli dalam propertinya. Hal ini tuh juga bisa mempersulit penjualan aset perusahaan di masa depan. Maka dari itu, pengendalian ini itu juga termasuk komponen yang penting dan juga non-negotiable dalam manajemen risiko aset tetap. Kemudian selanjutnya ada due diligence pada akuisisi aset baru. Uji tuntas atau due diligence ini merupakan proses investigasi atau analisis yang dilakukan sebelum perusahaan itu melakukan komitmen atau melakukan transaksi besar. Kalau misal dari sudut pandang akuisisi aset baru, due diligence ini merupakan teknik penjaminan yang paling penting untuk mencegah atau memitigasi risiko-risiko inherent yang ada pada saat akuisisi. Nah, tujuan dari due diligence sendiri untuk memverifikasi bahwa keseluruhan fakta dan juga asumsi yang relevan mengenai aset yang akan diakuisisi, sehingga dari pembeli ini dapat membuat keputusan dan juga keputusan tersebut itu sudah terinformasi dan detail dan akan menegosiasikan harganya serta persyaratan yang sesuai. Due diligence sendiri juga akan menjadi sangat krusial dalam dua kasus. Yang pertama yakni akuisisi aset tunggal bernilai tinggi. Contohnya seperti ketika membeli sebidang tanah, kemudian gedung atau bekas produksi dari perusahaan lain. Kemudian akuisisi bisnis dari merger maupun akuisisi, di mana perusahaan ini akan mengakuisisi keseluruhan operasional dari perusahaan lain, termasuk dari aset tetapnya juga. Kemudian lingkup dari due diligence aset tetap ini juga mencakup atau meliputi beberapa area investigasi. Yang pertama itu lewat inspeksi fisik. Dari inspeksi fisik ini akan melibatkan insinyur dan juga ahli teknis untuk melakukan inspeksi mendalam terhadap kondisi fisik dari aset tetap. Apakah dari aset tetap tersebut ada kerusakan, kemudian berapa lagi sisa manfaatnya, dan juga apakah ada perkiraan biaya perbaikan atau pemeliharaan untuk di masa depan. Kemudian investigasi yang lain yakni verifikasi hukum atau legal due diligence yang melibatkan verifikasi kepemilikan yang sah, kemudian pemeriksaan adanya hak tanggungan, dan juga memastikan bahwa aset ini digunakan sesuai dengan peraturan zonasi dan juga lingkungan. Kemudian ada verifikasi lewat penilaian, jadi menggunakan jasa penilai independen untuk menentukan nilai pasar dan juga nilai wajar dari suatu aset tetap. Kemudian yang keempat ini ada analisis operasional. Ini berfungsi untuk mengevaluasi catatan historis dari kinerja aset seperti contohnya catatan produksi, kemudian catatan pemeliharaan, dan juga bagian efisiensi operasionalnya. Kemudian yang terakhir yakni analisis kepatuhan. Ini akan memeriksa dan juga mengidentifikasi apakah pengoperasian aset ini sudah mematuhi peraturan yang relevan dari peraturan lingkungan atau K3, keselamatan kerja.